Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Senang beruha bertemu dengan kalian dan saya yakin kalian tetap semangat untuk terus menambah ilmu. Mari kita awali belajar kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan ini kita belajar mikroskop. Standar kompetensinya adalah memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. Kompetensi dasarnya: 1. Menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan. 2. Menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam. Outline atau yang akan kita pelajari: sejarah singkat penemuan mikroskop, bagian-bagian mikroskop, jenis mikroskop, dan cara penggunaan mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu yang digunakan untuk melihat dan mengamati benda yang ukurannya sangat kecil atau mikroskopis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop berasal dari bahasa Latin yaitu mikro dan skopein. Mikro artinya kecil, skopein artinya melihat. Jadi mikroskop merupakan alat bantu melihat benda yang ukurannya sangat kecil. Sejarah penemuan mikroskop. Zacharias Janssen dan Hans Janssen pada tahun 1590 menggunakan mikroskop dengan perbesaran 150 kali. Kemudian pada tahun 1609 Bapak Galileo juga membuat mikroskop yang lebih baik lagi. Tahun 1632 Bapak Anthony van Leeuwenhoek membuat mikroskop yang lebih canggih lagi. Dan setiap tahun mikroskop terus mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Bagian-bagian mikroskop. 1. Lensa okuler, yaitu bagian lensa yang paling dekat dengan mata. Kemudian lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan benda. Antara lensa okuler dengan lensa objektif dihubungkan oleh tabung lensa. Kemudian tombol pengatur fokus kasar atau disebut dengan makrometer. Fungsinya adalah sebagai pemutar kasar untuk memfokuskan objek dengan cepat. Tombol pengatur fokus halus disebut dengan istilah mikrometer. Fungsinya sebagai pemutar halus atau untuk memfokuskan objek dengan lambat. Revolver, tempat lensa objektif, dapat diputar sesuai dengan perbesaran. Jadi revolver ini tempat meletakkan lensa objektif, perbesarannya tidak sama. Kemudian meja mikroskop atau meja objek, tempat meletakkan objek yang diamati. Pada meja objek terdapat penjepit objek. Fungsinya untuk menjepit objek atau menjepit benda sehingga tidak mudah geser atau tidak mudah gerak. Lengan mikroskop, bagian yang dipegang ketika mau mengangkat mikroskop atau untuk pindah tempat. Kaki mikroskop, fungsinya untuk menjaga mikroskop agar berdiri tegak. Diafragma, fungsinya mengatur jumlah cahaya yang diperlukan. Cermin atau reflektor, fungsinya memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma. Jadi coba kalian ingat-ingat lagi bagian-bagian mikroskop yang sudah saya sebutkan tadi. Ini fungsi bagian-bagian mikroskop. Bisa kalian baca sendiri.
Macam-macam mikroskop atau jenis-jenis mikroskop. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, jenis mikroskop dan kemampuan memperbesar benda juga semakin maju. Di antaranya, mikroskop monokuler berasal dari kata mikroskop monookuler. Mono artinya satu, okuler berarti lensa yang dekat dengan pengamat. Berarti mikroskop monookuler berarti mikroskop dengan satu lensa okuler. Mikroskop binokuler. Bi artinya dua, okuler berarti lensa yang dekat dengan pengamat. Mikroskop binokuler berarti mikroskop yang memiliki dua lensa okuler. Mikroskop sederhana itu termasuk mikroskop monokuler. Mikroskop elektron, mikroskop yang sumber cahaya berasal dari elektron. Terus ketika kita mau menghitung berapa perbesaran dari suatu mikroskop, maka perbesaran itu dihasilkan dari perbesaran lensa okuler dan lensa objektif. Misal pada lensa okuler 10 kali, kemudian pada lensa objektif 40 kali, maka perbesaran yang akan diperoleh adalah 10 kali 40 sehingga 400. Berarti perbesaran yang dihasilkan adalah 400 kali dari perbesaran semula. Cara penggunaan mikroskop. Yang pertama, kita fokuskan atau pada bagian cermin kita gerakkan untuk mencari sumber cahaya. Yang tepat kita lihat pada bagian lensa okuler, apakah sumber cahayanya sudah bisa masuk ke diafragma ataukah belum. Kedua, setelah sumber cahayanya ada, kemudian kita geser revolver itu kita letakkan pada lensa objektif yang perbesaran paling lemah. Tiga, kita letakkan benda pada meja benda. Setelah kita letakkan benda pada meja benda, kemudian dijepit. Itulah termasuk langkah yang keempat. Dengan harapan benda tidak geser. Yang kelima, benda sudah terletak pada meja benda, sudah dijepit, kemudian perbesaran sudah kita mulai dengan perbesaran lemah, maka kita lihat apakah sudah bisa kita lihat ataukah belum, benda apakah sudah tampak ataukah belum. Kalau belum, kita fokuskan dengan menggeser makrometer atau pemutar kasar dan mikrometer atau pemutar halus. Setelah tampak, pada langkah ke-6, kalau ingin lebih jelas lagi, maka perbesarannya kita tambah lagi. Demikian anak-anak cara penggunaan mikroskop secara umum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang perlu diperhatikan anak-anak dalam penggunaan mikroskop, ketika kita mau pindah atau memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lain, maka tangan kita yang sebelah kanan memegang bagian lengan, sedangkan bagian tangan kiri memegang bagian kaki mikroskop. Yang kedua, dalam keadaan tersimpan, maka posisi lensa objektif pada perbesaran paling lemah dan mikroskop pada posisi tegak. Yang ketiga, saat melihat objek benda pertama kali dengan perbesaran lemah, baru setelah itu ditambah yang perbesaran lebih kuat lagi. Kemudian yang keempat, jika bayangan tidak jelas menggunakan perbesaran kuat, gunakan perbesaran itu secara bertahap. Jadi mulai dari lemah, agak kuat, kemudian kuat. Kelima, saat mengganti lensa objektif, harus melihat jangan sampai terjadi perbenturan antara lensa objektif dengan spesimen atau dengan kaca benda. Yang keenam, jangan menggunakan
cermin ke arah matahari secara langsung karena silau tidak baik untuk mata kita. Ketujuh, sebelum digunakan untuk melihat objek, sebaiknya lensa dibersihkan dulu dengan kertas lensa. Jadi tidak sembarang kertas yang dipakai untuk membersihkan ataukah kain. Jadi ada kertas khusus yang gunanya untuk membersihkan lensa. Demikian anak-anak pelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi wartudhu ilayya inta hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.